Di dalam Al-Quran sendiri, ya, nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali, ya. Dari 6.236 ayat, ya, itu nama Muhammad hanya disebut 4 kali. Kalah dengan nama Nabi Musa yang disebut sebanyak 139 kali, ya. Nama Ibrahim disebut sebanyak 69 kali, ya. Terus nama Adam disebut 25 kali, nama Isa disebut 25 kali, ya. Nah, jadi ini nabinya orang Islam kok disebut 4 kali. Nah, disitulah mutasabihatnya. Mutasabihatnya iya, di situ, begitu. Ya kan? Ya. Jadi mutasabihatnya di situ. Jadi Muhammad itu apa? Ya, artinya orang yang dipuji, ya. Jadi orang yang dipuji. Nah, artinya siapa saja, kan gitu kan, yang bisa berperilaku yang terpuji, ya Muhammad. Tuhan itu ya pengasih dan penyayang. Ini dulu kita harus masuk di dalam diri kita, ya. Jadi bukan hanya pas membaca Al-Fatihah itu, tapi setiap saat nanti kita implementasikan dalam hidup, Tuhan itu Rahman dan Rahim, ya. Karena Rahman dan Rahim akhirnya, ya, di dalam praktek itu menghindarkan kita dari rasa takut yang tidak semestinya. Ya. Misalnya Tuhan kan Rahman Rahim, masa terus orang karena keliru paham terus masuk neraka, sesat. Nah, itu bisa hilang, betul, ya. Itu bisa hilang karena Tuhan itu Rahman Rahim kok. Sedangkan orang itu menjudge itu artinya menduga, ya. Orang berbeda dengan dirinya diduga, ya telah tersesat misalnya, ya telah kafir, ya, menduga, ya. Yang tahu kafir tidak kan Gusti Allah, kan gitu kan. Nah, itu terus akhirnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam hidup ini gitu loh, ya, selalu Bismillahirrahmanirrahim juga teraplikasikan. Selalu Alhamdulillahirabbil alamin juga teraplikasikan. Apa Alhamdulillahirabbil alamin itu? Segala puji. Ya kan, artinya kita tidak punya hak untuk mengklaim pujian orang. Jadi kita ini justru hadir untuk terus memuji keindahan, kerahmanan Tuhan semesta. Alhamdulillah. Ono makan ini mang langsung alhamdulillah, iya kan? Melihat orang alhamdulillah, melihat orang sehat alhamdulillah. Yang sakit kita doakan untuk segera sembuh, itu dari bagian alhamdulillah. Jangan ada orang sakit alhamdulillah kon loro. Bukan. Alhamdulillahnya menjadi bentuk mendoakan supaya dia segera sembuh. Alhamdulillah on cepat mati. Ya, iya, gitu. Ya, itu bagian dari hidup kita. Menerjemahkan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, jadi itu tadi setiap saat kita ya selalu Tuhan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap saat kita harus selalu hidup dalam landasan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, terus makanya tadi saya katakan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya merupakan suatu sopan santun membaca surat. Nah, Al-Fatihah itu sendiri nanti setelah Alhamdulillahirabbil alamin kan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nah, ketika Ar-Rahmanir-Rahim sebenarnya hanya mengulang saja. Ya. Artinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanir-Rahimnya juga sudah masuk. Ya, makanya ada yang sholat itu misalnya di kalangan Muhammadiyah, Bismillahirrahmanirrahimnya kan tidak dijaharkan, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi kalau orang NU harus didahului Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu dua-duanya sama benar gitu ya? Ya, itu kan cara memahami. Kita tidak perlu jadi di situ. Ya, saya tidak mengusik hal itu. Masalah itu tadi bagaimana memahami, kan gitu. Tapi yang jelas, yang paling penting Ar-Rahman dan Rahim itu bagian dari kehidupan kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga bagian dari kehidupan kita. Nah, terus Malik Yaumiddin.
Nah, ini kan yang harus dipahami kan. Ya, kalau hanya diterjemahkan yang Menguasai menguasai pembalasan. hari kemudian, lah sekarang nggak masuk. Nah, gitu loh, ya. Ya. Malik Yaumiddin itu artinya saat ini pun kita ada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak pernah lepas. Oke, oke. Kita tidak pernah ada sekat. Ya. Jadi itu dalam hidup ini, gitu. Ya. Nah, karena kita tidak tersekat, maka kita terus menyampaikan permohonan, kan gitu kan. Lah kalau masih tersekat minta permohonan yo, wah itu kan menguasai hari akhir. Saya ini nggak dikabul, omong nanti aku berkuasanya baru nanti kok, baru nanti katanya. Nah, maka saya tidak pernah menerjemahkan itu sebagai ya yang menguasai hari kemudian, ya kan. Ya. Jadi yang menguasai hari kepatuhan. Saya terjemahkan gitu. Lah manusia saat ini pun harus patuh, gitu loh. Ya, karena kata din, nah ini kan masalah bahasa Arab kan, itu bisa diartikan agama, bisa diartikan pembalasan. Nah, karena diterjemahkan pembalasan, maka dikonversi menjadi menguasai hari akhir, dan Tuhan kan menjadi pembalas. Iya, padahal Tuhan itu bukan pembalas. Tadi sudah bilang Ar-Rahmanir Rahim. Iya, kan gitu paradok ya. Paradok, gitu loh ya. Nah ini pemahaman orang itu juga merupakan kunci, ya merupakan sinar cahaya bagi dirinya. Ya. Nah karena sudah tidak ada sekat, kulo kali panjenengan Gusti mboten wonten ya kan sekat, mboten wonten parono, mboten wonten hijab, jadi nyuwun kan gitu kan, ihdinas sirotol mustaqim. Ya. Nah itu bukan kok sekedar diterjemahkan tunjukkanlah kami ya ke jalan yang lurus. Jalur lurus kemana? Nek lurusnya nyoncong yang merokok ya piye kan gitu kan. Terus ya, jadi ya ihdinas itu benar. Kita mohon petunjuk ya kan. Nah, sirot itu dalan tapi dalan sing wombo Mas, sing ora pepet-pepetan. Iya. Jadi artinya ada orang berpedoman lain yang nggak singgungan sama saya, ya kan? Ya saya pun tidak nyinggung orang lain, ya kan? Jadi mohon Tuhan berikan saya ini berada di jalan yang luas sekali, itu sirot. Itu. Bisa menerima segala macam perbedaan. Iya, namanya luas ya bisa. Gak seneng pinggir kene, pinggir kono kan begitu, ya kan? Nah itu sirot, makanya kalau jalan sempit itu sabil, gitu loh, sabil. Makanya sabilillah itu jalan sempit. Nah ini sirot ini, ya. Nah al-mustaqim, ya. Jadi al-mustaqim itu ya tidak bisa diterjemahkan sekedar lurus, tapi kita bisa berbuat di jalan yang luas itu, kita bisa berbuat hal-hal yang benar. Loh, berbuat hal yang benar itu tidak gampang, ya kan? Misalnya kita ini di pegawai negeri, lingkungan kita korupsi, mau berbuat benar itu ya susah. Bisa kadang-kadang dibenci sama lingkungannya, jangan soalim katanya. Nah, kita berdoa itu supaya kalau berbuat benar mereka diam saja, ya, tidak akan mecat kita karena nggak takut pada kita. Oh, orang ini gak akan kok ngelapor-lapor misalnya. Nah itu siratal mustaqim. Nah coba menerjemahkan semacam ini itu jalan itu buka pintu batin itu, mata batin terbuka ya. Nah, terus setelah itu kalau sudah bisa menjalankan semua yang benar, tidak bersenggolan dengan orang, kita terus apa itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Jadi kalau masih senang senggolan itu karena dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan gitu loh. Ya kalau orang sudah menerima kenikmatan ya apa itu nggak ada gunanya itu gitu ya. Nah di dalam surat apa itu An-Nisa ya, jadi di situ disebutkan ya kan pada salah satu ayatnya itu bahwa siapa yang menerima kenikmatan itu ya
Itu surat An-Nisa 69 kalau tidak salah, ya, yaitu para nabi, ya kan, para sidikin, para solihin, ya. Nah, terus para apa itu syuhada, ya. Itu pun saya uraikan di buku itu, ya. Jadi, loh, berarti para nabi, para syuhada, para apa itu sidikin, terus sidikin dulu urutannya itu para nabi, para sidikin, para syuhada, terus para solihin. Nah, ini saya uraikan, loh, kalau begitu jalan yang benar itu mendapat kenikmatan bersama orang yang klasifikasinya nabi, bersama orang yang kualifikasinya itu sodikin, ya, bersama orang yang kualifikasinya syuhada sama solihin. Itu saya jelaskan. Yang paling rendah dulu, ya kan, bersama, hidup bersama orang soleh kan ya sekarang ini kan. Jadi kalau kita sudah bisa jalan yang benar, terus tidak ada orang yang ganggu, ya, kumpulan kita kok ya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang selalu mendorong untuk hal-hal yang apa itu lebih baik, lebih maju, itu sudah kita kumpul orang soleh, ya. Nah, kalau sudah begitu kan juga bisa ketemu orang yang syuhada. Ya, syuhada itu orang yang berani menjadi saksi. Ya, nah ternyata nggak gampang kan orang menjadi saksi itu kan. Ya coba misal banyak kan orang kalau dipanggil jadi saksi ketakutan kan. Ya, lah karena belum zamannya, jadi kita akan mau bersaksi kebenaran mungkin malah merepotkan. Ya, paling tidak kesodikin dulu, ke solihin dulu. Solihin. Ya, tapi kan nggak apa-apa, pelan-pelan jadikanlah bangsa kami ini akhirnya sampai pada bangsa yang kebenarannya itu sudah sampai tingkat syuhada. Ya. Jadi enak kalau ada apa-apa, coba ada saksinya kok ini. Lah, ini pun mulai terarah, yaitu adanya digital. Jadi digital itu punya jejak yang syuhada. Ya kan? Iya, coba. Orang apa saja nanti nggak bisa apa itu mengelak karena ini ada ya, digital. Ya kayak gini yang kita omongkan kan tertulis. Mau orang motong nanti tinggal gampang. Oh itu soalnya bukan dari apa podcastnya Pak Endra itu cuma nyuplit dipotong setengah misalnya. Jadi salah kan. Orang telusuri ke aslinya. Ya. Nah terus baru sidikin. Jadi ia memang orang yang bisa membangun kebenaran-kebenaran. Jadi membangun sudah. Ya, misalkan bagaimana supaya bangsa ini tidak korupsi. Ya, harus dibangun sistem administrasi yang benar. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, tingkat terakhir menjadi kelasnya para nabi. Jadi tidak harus dari nabi. Nah, itulah yang disebut kalau di dalam surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 36 ya, dikatakan walikulli umatin rasul. Jadi setiap diri itu sebenarnya ada rasulnya. Nah, kalau sudah rasulnya setiap orang ini sudah terbuka, kan tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi ini itu. Nah, terus ditutup dengan Ghairil maghdubi alaihim walabdolin, ditutup. Jadi semoga dengan keadaan demikian itu kita tidak termasuk orang yang hidup dalam kemarahan. Nah, jadi bukan dimarahi Tuhan, nggak ada kata Tuhan di situ. Maghdub, Ghairil maghdub itu artinya bukan yang kena marah. Nah, jangan terus marah itu Tuhan pemarah, nanti berlawanan dengan Ar-Rahmanir Rahim lagi. Kalau Tuhan pemarah itu, Tuhan itu nggak pemarah karena Ar-Rahmanir Rahim kan gitu kan. Tapi kita hidup bisa kan di jalan kemarahan, misalnya sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit berselisih, bertengkar. Nah ini jalan kemarahan kan gitu kan. Nah kita berdoa Ghairil maghdubi alaihim ya. Jadi kita jangan sampai hidup di jalan yang penuh kemarahan. Meskipun kita nggak marah, kalau hidup di tengah kemarahan itu nggak enak kan gitu. Dapat nikmat paling nggak nikmat gitu loh. Langsung terakhir walabdolin ya. Bukan orang yang tersesat. Ya kan?
Jadi namanya tidak tersesat, mana yang dituju bener kan gitu. Ini kearifan sufisme Nusantara kan. Iya, ya kan. Ya mudah-mudahan kan kalau belum dapat dari yang dari Arab sana, dari sini juga. Gitu. Nah, Pak Gojim, kita ini kan katanya khalifah fil ard gitu ya. Kita ini wakil Tuhan gitu, tapi banyak sekali teman-teman kita ini sebagai wakil Tuhan yang menuntut kesejahteraan gitu. Kira-kira aku sudah sholat, sudah merasa dekat dengan Tuhan, tapi kok nggak sejahtera gitu. Ketika sudah langit udah terbuka tadi dengan tip yang disampaikan Pak Gojim, ya, itu tidak hanya soal kedekatan sama Tuhan, tapi juga rezeki ya Pak Gojim. Ya, di sini ada dua kan. Tadi pertama kan langitnya yang terbuka, kedua matanya juga terbuka, mata batinnya. Langit yang terbuka, matanya tertutup juga kacau mas gitu loh. Ya, ini makanya masing-masing ada porsinya sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi ya bahwa kita jadi khalifah itu memang tugas kita. Ya, jadi setiap orang itu adalah khalifah. Setiap orang, istri ya khalifah, ya, laki-laki sebagai suami ya khalifah, bapak, anak ya khalifah semuanya. Asal sudah waktunya dia bertanggung jawab. Ya, jadi kalau anak itu disebut sudah balik, ya kan, itu berarti sudah jadi khalifah. Ya. Khalifah itu sebenarnya arti literalnya itu bukan wakil, tapi menggantikan. Ikhtilaf kayak gitu. Nah, ya, menggantikan. Ya. Nah, menggantikan siapa? Ya, menggantikan ajaran-ajaran luhur yang sudah disampaikan Tuhan itu terus-menerus diikuti. Ya kan, jadi kalau tadi kan ada Nabi Muhammad sudah wafat, terus itu khalifah. Ya, jadi gitu. Jadi makanya ketika Abu Bakar itu disebut khalifah, dia tidak mau kan disebut sebagai pemimpin itu, ya. Tapi menggantikan kedudukan, ya. Jadi sebelumnya itu Muhammad, saya tidak menggantikan kenabiannya kan gitu kan, tapi menggantikan kedudukannya dalam memimpin umat. Nah, jadi kita ini cuma menggantikan saja dari pesan-pesan luhur. Karena kita hidup, yang pesan luhur tadi yang sudah berpesan sudah meninggal, ya kita yang menggantikan. Nah, kalau regenerasi itu bisa jalan terus dengan baik, negara maju. Masalahnya kan kita sampai ada ungkapan kan wong Jawa, ya, lali Jawane, ya kan. Artinya kan tidak tergantikan. Jadi apa yang dulu sudah disampaikan tidak langsung berlanjut. Nah, jadi kita diharapkan dengan kekhalifahan kita itu bisa menggantikan keluhuran-keluhuran yang dulu sudah pernah dicapai. Nah, itu tanggung jawab kita. Jadi kita tidak lagi menuntut, kok aku tidak begini, ya karena nggak mau menggantikan. Kalau mau menggantikan kan berusaha jadinya. Nah, di situ. Ada satu pertanyaan yang lupa tadi Pak Gojim ya, tentang akhirat gitu Pak Gojim. Akhirat. Oh, akhirat. Ya. Katanya kan di akhirat itu manusia nanti bakal dibangkitkan gitu kan. Nah, sebenarnya itu dibangkitkan atau diciptakan sebagai makhluk yang baru gitu. Gimana Pak Gojim? Gini, di sini sering orang tidak bisa membedakan pengertian akhirat dan pengertian dibangkitkan. Ya, jadi ada dua hal. Ya. Jadi kalau diimani ya kan dikatakan amanna billahi, ya kan, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir, ya. Jadi diakhiri dengan akhirat, ya. Jadi akhirat itu kalau kita terjemahkan sebenarnya adalah yang lanjutannya, yang akhirnya, bukan yang sekarang. Makanya ketika orang reinkarnasi, dia sudah dimasuk di akhirat. Selanjutnya. Tapi karena dia merasakan kehidupannya, dia menjadi iya aku lakukan. Tapi ini sudah bagian dari tanggung jawab kita, lanjutannya masa lalu. Itu. Ya. Jadi bukan kok nanti baru dibangkitkan alam sana, tidak. Ya, karena kalau kita membaca surat 7 ayat 25, monggo yang
punya itunya supaya didengar oleh para ini netizen ya. Surat 7 ayat 25 ya. Surat 7 ayat 25 Pak Dodi. Iya. Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan. Iya, di sana itu kan di bumi. Ya, Di bumi itulah kamu hidup. Di bumi itulah kamu mati, dan dari bumi itu pula hal yang sama kamu dibangkitkan. Oke. Ya, bukan terus dibangkitkan di antah berantah, bukan, ya. Dan itu juga dipertegas kembali di surat 20 ayat 55. Tapi nggak usah dibaca karena bunyinya sama. Ya, bunyinya itu sama. Jadi itu bukti bahwa reinkarnasi ada. Loh iya, ya kan? Kan kalau yang di sana kan nggak pernah terbukti. Iya ya. Ya. Makanya pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan untuk membaca surat 24 ayat 25 ya. Yang di situ dikatakan pada hari itu manusia itu tahu bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata. Yang selama ini Allah begini. Enggak. Allah itu kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata itu ya sudah jelas kalau sekarang ya kan kita tahu bahwa bersuami istri kumpul bisa melahirkan anak itu kebenaran. Oke. Ya kan. Lalu yang mandul ya nggak bisa punya anak itu kebenaran. Terus orang jadi mencari tahu kenapa ya kok ada yang mandul, kenapa ya ada yang banyak, terus kenapa, bagaimana cara untuk supaya tidak beranak cukup 2 saja misalnya. Itu semua berdasarkan hukum kebenaran. Ketika kita sudah tahu bahwa kebenaran itu yang kita ketahui, ya itulah kita melihat Allah. Jadi bukan bentuknya kayak gimana lagi. Jadi seperti itu, gitu. Jadi Nah, saat kita sekarang ini hadir, kita dibangkitkan untuk melakukan segala kebajikan. Makanya dikatakan dan di akhirat itu mereka memasuki taman surgawi, ucapannya salam. Artinya damai. damai. Jadi kalau kita belum bisa damai ya belum masuk surga kan gitu kan. Sederhana sebenarnya gitu loh ya. Terus Pak Gojim, kan katanya tajalli Allah yang pertama itu adalah Nur Muhammad gitu. Nah bayangan kita kalau ada Muhammad itu teringat Muhammad Nabi yang di Arab, Rasul gitu kan. Bagaimana Pak Gojim? Ya begini, di dalam Al-Quran sendiri ya nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali ya. Dari 6.236 ayat ya, itu nama Muhammad hanya disebut 4 kali. Kalah dengan nama Nabi Musa yang disebut sebanyak 139 kali ya. Nama Ibrahim disebut sebanyak 69 kali ya. Terus nama Adam disebut 25 kali, nama Isa disebut 25 kali ya. Nah, jadi ini nabinya orang Islam kok disebut 4 kali. Nah, disitulah mutasabihatnya. Mutasabihatnya iya, gitu begitu. Ya kan? Ya. Jadi mutasabihatnya di situ. Jadi Muhammad itu apa? Ya, artinya orang yang dipuji ya. Jadi orang yang dipuji. Nah artinya siapa saja kan gitu kan, yang bisa berperilaku yang terpuji ya Muhammad secara hakikat. Nah namanya secara hakikat berarti ada sumbernya. Nah sumber yang bisa membuat sesuatu terpuji namanya Nur Muhammad. Jadi ini proses. Orang Jawa juga mengatakan, cuma nama Muhammad itu bahasa Arab. Misalnya Pustaka Widasa Sangka mengatakan karena cahaya itu ya datang dari Yang Bagas Purwa ya, maka kejadian semuanya ini ya setelah lewat Yang Bagas Purwa. Padahal Yang Bagas Purwa itu ada karena adanya Yang Eka Jati, karena adanya satu yang benar itu. Terus dia dengan apa itu cahayanya menghasilkan
yang Eka Jati, Bagas Purwa sebanyak-banyaknya, nggak terhitung, bertriliun-triliun. Oke. Nah, terus disitulah cahaya, ada yang mencahayai untuk jadi manusia, ada yang mencahayai untuk jadi cacing, untuk jadi Makanya dikatakan semua makhluk, tiap-tiap makhluk ada Gusti Allah, kan gitu kan. Dan itu selalu ada Nur Muhammadnya. Tanpa Nur Muhammad ya nggak pernah ada itu semua. Oke. Keren. Terakhir penutup Pak Kojim, ya penutup gini. Tadi Pak Kojim sempat menyatakan bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata, gitu ya. Terus kemudian sempat bilang juga tentang Adam, gitu ya. Apakah kemudian manusia sebelum Adam itu juga diadili oleh Allah gitu? Gimana kata diadili ini? Apakah pas juga gitu? Kan ya, Allah jadi, mengadili gitu. Makanya di sini dalam hal demikian ini kita tidak boleh ya mengacaukan informasi-informasi yang kita terima. Oke. Ya, jadi di situ ya Allah adalah kebenaran yang nyata, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan. Itu ada di surat Al-Quran, surat 24 ayat 25. Ya. Al-Quran yang mengatakan Al-Quran, ya, Allah adalah kebenaran yang nyata. Iya. Jadi Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Wallahul haqqul mubin. Jadi Allah adalah kebenaran yang nyata, ya. Jadi di situ. Nah, karena adanya kebenaran yang nyata, maka orang Jawa dulu selalu belajar untuk mencapai kasunyatan. Nah, gitu loh. Karena kasunyatan itu dari kata nyata. Ya kan? Sunyata berarti lebih nyata lagi, kan gitu kan. Nah, jadi belajarlah kasunyatan katanya supaya tahu yang benar, kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah tahu Gusti Allah itu kebenaran yang nyata, janganlah berpikiran kayak begini kayak begitu. Ya kebenaran saja. Kebenaran saja, gitu. Kalau semua orang sudah benar, ya berarti semuanya sudah hidup di dalam tataran ilahiyah. Jadi di situ. Nah, masalah Adam ini kan dimulai dari Alkitab. Ya kan? Islam itu ya kan cuma turunan. Jadi kata Adam dimasukkan Al-Qur'an itu cuma turunan, karena sebelum ada Al-Qur'an sudah ada Alkitab. Ya. Di kemudian hari setelah orang-orang menggali ya arkeologi, ya kan, ditemukanlah prasasti yang namanya tablet Mesopotami. Ya, yang di situ disebutkan adanya Anunnaki. Ya, Anunnaki itulah yang disebut di dalam prasasti itu, di dalam tablet itu, makhluk yang datang dari planet Nibiru, ya, untuk mencari bahan dari bumi yang bisa dipakai memperbaiki di Nibiru sana, dan itu gold atau emas. Ya, tapi karena turunnya itu di Mesopotami, dan setelah dicek-cek dengan alatnya, mereka itu sudah punya alat, ya kan, itu adanya di Afrika Selatan, maka mereka berpikir lebih baik kita membuat hibrida, ya, makhluk bumi dengan sperma dari bangsa Anunnaki yang turun tadi, ya. Supaya apa? Kelemahan makhluk bumi itu bisa ditutupi dengan kekuatan bangsa Anunnaki. Sedangkan kebiasaan di bumi itu ya mereka sudah kenal, kan? Iya, jadi di situ. Maka terjadilah apa itu in vitro. In vitro itu mereka punya laboratorium, ya, spermanya bangsa Anunnaki sak kapal tadi yang turun di Mesopotami itu ya dimasukkan ke ya perempuan bumi, ya. Tentu bumi di wilayah Mesopotami, ya, itu bukan wilayah Jawa, makanya nanti Jawa itu disebut wilayah timur. Sehingga orang barat menulis east is east, west is west, never the twin shall meet. Ternyata barat itu ya barat, timur ya timur, tidak akan selamanya bisa bertemu, ya. Nah, itu tegas, ya. Jadi kita juga tidak kalah dengan orangnya Anunnaki sebenarnya, gitu loh. Cuma saat ini kita belajar dari orangnya
Anunnaki yang di Mesopotami itu. Kata Anunnaki jadi katanya Adam. Adam itu artinya dari bumi. Iya, jadi dari bumi ini kita bisa menjadikan orang yang kita suruh-suruh untuk ngambil emas tadi. Ya, okay. Adamit, ya, itu artinya kelompok Adam. Ya. Nah, terus nanti diadopsi di dalam Alkitab menjadi, mari kita ya menjadikan manusia yang serupa dengan kita, ya. Artinya apa? Serupa dengan kita, bukan satu orang. Ya, itu memang tulisan di prasasti tablet Mesopotami itu. Ya, jadi sekarang ini para ahli peneliti, berarti kisah di Alkitab itu juga ngambil dari tablet Mesopotami. Jadi nama Adam itu dari situ, gitu loh ya. Nah, orang-orang yang sudah terbuka melihat sejarah, membanding secara arkeologi kan nggak bisa lagi ditipu-tipu gini gitu kan. Terus nanti lama-lama ini kan beranak pinak. Akhirnya kesal katanya, jadi suruh-suruan itu berontak kan gitu kan. Ketika berontak itulah ya yang namanya Enlil itu tokoh bangsa Anunnaki tadi. Jadi bangsa Anunnaki itu ada dua orang tokoh, Enki dan Enlil. Nah, dengan pemberontakan itu kesal. Ayo kita buat banjir, kita tenggelamkan mereka semuanya. Sudah mirip dengan banjir Nuh. Jadi cerita banjir Nuh ngiblat sebenarnya dari situ. Ya, karena apa? Karena prasasti Anunnaki itu adalah tahun 3.500 sebelum Masehi. Sedangkan Alkitab ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Ya, ada jarak ini. Dan ini ilmiah gitu loh ya. Ilmiah nggak bisa dibantah dengan sekedar enggak, aku nggak cocok dengan gitu ya. Ya terserah kalau maunya begitu. Ya, kalau saya tadi kan sudah mengatakan ilmu itu secara kelahiran harus dikuasai. Itu kelahiran. Ada prasasti kita baca itu kelahiran. Kita tidak bisa terus, enggak ini soalnya wahyu, kita tidak bisa. Karena ini kelahiran. Mesin itu ada komputer segala itu kelahiran. Kita nggak bisa, zaman Joyoboyo dulu juga sudah ngarang-ngarang ada begitu, ya nggak bisa juga gitu loh. Ya, jadi kita harus mulai jujur. Nah, jadi orang jujur itu nggak gampang loh. Iya, sering bertabrakan dengan diri kita. Nah, setiap manusia itu, ya kan, ada karma, ya. Nah, di Al-Quran itu pada surat 39 ayat 50, surat 53 ayat 39 ya, itu mengatakan ya, tidak seorang pun yang mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Coba baca surat 53 ayat 39. Supaya tahu bahwa karma itu ada di dalam Al-Quran gitu loh. Tuh, iya. Gitu. Surat berapa tadi? 53 ayat 39. Apa Pak Dudi? Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Iya, jadi apa yang kita peroleh hari ini itu ya apa yang kita usahakan yang lalu, nggak lebih dari itu gitu loh. Nah, kalau kita ingin memperoleh yang lebih baik lagi, ya kita harus berusaha yang baik sekarang. Cuma itu, ya. Fair. Jadi di situ, ya kan. Nah, hal-hal semacam ini kan itu tadi, ketika mata batin terbuka, dia membaca ayat itu, jadi loh, selama ini kok aku seolah-olah nggak pernah baca ayat ini kan gitu kan. Setelah terbuka, iya ini ada ini. Oh, karma itu ternyata ada. Setiap orang hanya memperoleh apa yang ia usahakan, nggak lebih dari itu. Ya, jadi seperti itu. Mau bantah silakan bantah aja itu kan gitu kan. Sama tadi kalau saya mengatakan iya berakhir itu kan orang Arab. Itu tidak berarti wong Islam kok begitu. Kita melihat kenyataan masih ada nabi yang diakui orang Syekh gitu loh ya. Masih ada nabi yang diakui orang Bahai. Itu kan baru semuanya gitu loh.
Ya. Nah, kita melihat itu realitas gitu loh. Nah, bahwa apa itu yang dibahas, yang kita bukan anggap nabi kita, itu urusan lain, dua hal yang berbeda gitu loh. Begitu orang itu sudah sampai ke tubuh jantung atau bumi jantung, ia sudah sebagian meninggalkan ikatannya dengan yang di dunia. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, karena kadang-kadang kelingan, ya kan, ingat sesuatu, dia menghubungi. Ya. Nah, begitu masuk ke badan budi atau apa itu bumi budi, ya lebih jarang lagi. Ya, tapi masih bisa dikontak. Oke. Ya, jadi kontaknya gimana Pak? Iya, jadi misalnya orang ya apa itu dengan hati yang terdalam, ya kan, misalkan saya ingin apa itu berhubungan dengan engkau, siapa disebut, si fulan gitu ya. Jadi seandainya masih bisa, ya silahkan datang. Nah itu kalau masih itu disapa masih bisa. Sedangkan kalau masih di bawah, nggak sampai diminta pun dia sudah ini. Ya. Nah, mengapa ada orang yang tidak langsung melepaskan tubuh kesadarannya? Ya, karena ia mungkin ada janji-janji yang belum dipenuhi, sehingga dia harus memberitahu. Ya, itulah sebabnya di Jawa ada istilah biasanya sampai dengan 40 hari, ya kan, orang itu jiwanya masih berada di sekitarnya, ya, dan masih bisa nemui, masih bisa ngobrol, ya, termasuk ada buku yang baru saya berikan ini kata pengantar, juga punya apa itu bapak kandungnya yang meninggal, lalu ibu kandungnya ini nangis terus, ya kan, akhirnya dia datang dan memberitahu, apa yang kamu pegang itu? Setangan untuk ngelap ini, loh, atau apa itu air mata, buang supaya tidak ingat aku, karena aku kepengen pergi, jangan kamu gandoli. Aku doakan kamu baik, tapi jangan kamu gandoli. Nah, baru bisa pergi. Ada yang cerita kepada saya sampai setahun. Sampai setahun, itu berarti ikatan dengan istrinya itu begitu dalam. Ya. Saya tanya sampai setahun gimana? Selalu memberi kode lewat barang di tempat tidurnya. Misalkan ini tempat tidur, ya bergerak-gerak. Kalau sudah disapa, sudah berhenti. Gitu Pak Koji? Ya, besok malamnya tidur lagi, gerak-gerak lagi, entah gelasnya bergerak, entah apa. Kalau, oh kamu datang, ya terima kasih, udah berhenti. Setelah setahun persis baru nggak ada datang. Ada juga mungkin ketika suami itu ditinggal sama istrinya Pak Koji, terus tiba-tiba dia ceritakan ke anaknya gitu, kayak bengi ibumu teko gitu kan, Ya, keluar ya. dari kamar mandi, masuk ke kamar tidur, kayak gitu. Berarti itu yang terjadi apa sebenarnya? Ya, artinya memang dia masih belum meninggalkan karena masih ingin menjelaskan kenapa saya begini, ya. Nah, contoh kalau Anda apa itu Mas Hendra itu melihat ini YouTube-nya Amelia Yani, ketika menyebut Pak Yani habis terbunuh itu kan ibunya kan langsung masih nangis berapa hari gitu, baru dia datang, udah aku sudah dibunuh, jadi sudah nggak perlu lagi diingat-ingat, doakan saja. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, yang bisa nemui kerabatnya, saudaranya, anaknya, itu menurut Pak Koji namanya apa? Jiwa atau apa? Loh ya, kan jiwa itu, kalau orang Jawa itu gini, kalau orang Jawa ya, jiwa itu sebenarnya ketika masih kita itu hidup. Begitu orang itu sudah meninggal, ya, itu tidak disebut jiwa, karena jiwa itu pengertian bahasa Jawa kuno itu artinya memiliki keinginan. Jadi memiliki keinginan itu bisa dimanifestasikan di dalam raganya. Nah, begitu sudah meninggal disebut jitma.
disebut yitma, mayit. bukan Yitma. yitma. Ya. Itu asli bahasa Jawa. Ya. Yitma ya Pak Iya, Jim ya. yitma. Artinya jiwa yang sudah tidak menempati tubuh ragawinya. Oke, itu berarti yang nemuin itu yitma. Ya, yitmanya itu. Nah, ketika masih di alam sadar, alam jantung, alam budi masih bisa menemui. Tapi begitu sudah naik, nggak bisa karena ini tadi kan sudah saya beritahu ini pembatas. Alam budi itu pembatas, ya dia ke sana terus. Yang bisa mendorong supaya naik terus itu apa Pak Jim? Yang bisa mendorong yaitu tadi satu, dia masih punya ikatan, tidak, ya kan, makanya orang kan selalu hidup itu jangan kegandolan. Intinya yang bikin susah naik itu karena kemelekatan terhadap yang ditinggal. Ya, kalau bahasa lain itu adalah kemelekatannya. Ya, makanya yang hidup ini harus cinta kasih tapi tanpa ada kemelekatan. Nah, cinta kasih bisa dibuktikan lewat hubungan sehari-hari, ya, tapi tidak ada kemelekatan. Ya. Nah, dulu kalau di dalam ajaran Islam itu disampaikan kalau keluargamu ada yang meninggal jangan kamu menangisi sampai meraung-raung. Nanti jiwanya tidak bisa gitu kan, nggak bisa pergi ya. Sebenarnya sama aja di kita juga gitu. Artinya ketika ini masih melekat bisa gandoli, maka dituntun ikhlaskan. Makanya selalu kalau ada teman yang meninggal atau semoga yang ditinggalkan tabah dan mengikhlaskan kepergiannya. Jadi itu supaya pergi. Ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di Jawa itu, kalau di kampung-kampung ada yang namanya tahlilan. Itu 3 hari, 7 hari, 40, 100.000 hari gitu. Nah, apakah itu juga hari-hari yang ditentukan untuk kemudian kirim doa, ngaji itu jangan-jangan sebuah nilai kearifan lokal dari leluhur kita yang kemudian kita disuruh mempelajarinya gitu, atau apa maksudnya Pak Jim? Ya, jadi memang ya istilahnya dulunya ya sebelum ada Buddha, sebelum ada Hindu, ya apalagi Islam lebih belakangan ya, itu kita punya tradisi ya. Jadi tradisi itu begini, karena orang Jawa dulu itu selalu mengharap bahwa orang yang meninggal itu moksa. Nah, saya sudah pernah menyampaikan perbedaan antara moksa Jawa dan moksa bukan Jawa. Ya, bukan Jawa itu karena Hindu, Buddha itu bukan Jawa. Oh iya. Moksa Jawa itu artinya seseorang ketika meninggal itu sudah bisa menguraikan seluruh badan ragawinya. Jadi badan ragawinya yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang asalnya dari air ya kembali ke air, yang asalnya dari cahaya kembali ke cahaya, yang asalnya dari udara kembali kepada sumber hidup. Kan sumber hidup itu napas, ya kan? Ini udara, ya. Nah, begitu sudah bisa menguraikan itu semua, maka dia disebut mati moksa, ya, mati sempurna, ya. Nah, itu ada buku yang berani menulis secara telak, ya, hanya Jawa yang sudah bisa moksa seperti ini, ya. Orang India karena belum bisa moksa itu berpikiran dengan dibakar jenazah itu bisa moksa kan gitu kan. Itu ada buku Moksa by Design. Iya, moksa by design ya. Jadi itu bukan dari saya, itu ada buku yang saya baca ya. Nah, jadi di sini moksa yang sempurna itu adalah memang dirinya itu memiliki energi yang ketika dia dilahirkan itu tetap jumlahnya itu tetap utuh ketika dia meninggal. Ya. Jadi ketika dilahirkan misalnya kita ini diberi sangu atau bekal 100 unit misalnya ya. Terus nanti ketika meninggal minimal 100 unit. Nggak bisa moksa. Ya, kita nggak bisa moksa karena biasanya sudah kurang. Karena energi itu dipakai ini, pakai itu, pakai itu. Nah, nah maka disinilah orang harus mencari, mengisi terus energi permana namanya, ya, supaya pas meninggal masih utuh. Jadi akhirnya ini. Nah, ketika orang itu sudah bisa moksa, ya maka
ada orang yang belum bisa moksa kan gitu kan. Di satu sisi ada orang yang sudah bisa moksa, di sisi lain orang ada yang belum bisa moksa. Tapi orang Jawa tetap berharap yang belum bisa moksa seketika itu moksa pada hari-hari tertentu. Nah, maka dibuatlah istilah pembacaan mantra pada hari ketiga, pada hari 40, pada hari 100, terus pada pendak itu 1 tahun, 2 tahun itu terus 1000 hari. Ya. Nah, itu dibacakan mantra supaya moksa. Artinya moksanya itu karena nggak bisa langsung, supaya di dalam kubur itu moksa. Jadi nanti kalau misalnya 3 hari dibacakan terus bisa moksa, dibuka kuburannya sudah nggak ada apa-apa. Kalau 40 hari, 7 hari bisa moksa, ya 7 hari dibuka sudah nggak ada apa-apa. Hilang? Lah, bukan hilang, sudah terurai semuanya. Oh, sudah terurai semua. Oh, ya, makanya dibacakan mantra. Ya. Jadi di situ. Nah, ketika agama masuk, ya kan, yang diubahkan mantranya menjadi mantra Buddha, mantra Hindu, gitu. Ya kan. Terus Hindu pun yang sudah terlalu jauh dari sentuhan Jawa sudah nggak ada juga yang apa itu selamatan seperti 3 hari, 7 hari dan sebagainya itu. Nah, langsung bakar aja gitu ya? Iya, langsung bakar. Jalan pintas. Nah, gitu. Jalan pintas. Sedangkan di Jawa makanya disebut ada Hindu Jawa, ada Buddha Jawa, karena ia masih mempraktekkan mantra-mantra Jawa kan gitu kan. Ketika umat Islam pun tidak menghilangkan itu. Ya, langsung aja kita tahlili. Nah, seperti itu. Mungkin melihatnya dari sisi kerukunan, kebersamaan. Itu di kemudian hari. Gitu. Di kemudian hari, tapi prinsipnya itu adalah moksa. Karena begini, ketika kita itu bisa moksa, maka kita sama sekali tidak meninggalkan buangan. Ya, rusaknya dunia itu karena banyak sampah. Nah, moksa itu menghilangkan sampah itu. Oke. Ya, itu yang membuat ya di Nusantara ini khususnya Pulau Jawa suburnya itu nggak ada yang bandingi di seluruh dunia. Oh, alah. Ya, Pulau Jawa itu secara ukuran itu kecil. Ya, di Indonesia ini hanya 1/20 dari daratan yang ada. Tapi penduduknya berapa? Ya, 60% penduduk Indonesia, 65% penduduk Indonesia itu diam di Pulau Jawa, dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Bisa menampung kehidupan sebanyak itu. Nggak ada di dunia lain seperti itu. Itu dikarenakan moksa, jadi tanahnya menjadi subur sekali. Nah, ketika kita mati biasa, apa itu dibakar, itu tetap membuat garbage atau buangan. Ya, ada rupa debu, ada rupa ya. Nah, itu membuat hambatan, tidak langsung bisa menyuburkan. Coba aja kalau nggak percaya, ada tanaman langsung siram apa itu sebar abu dapur, mati nanti. Baru abu dapur setelah berapa hari, ya, terus baru di ini tabur, misalkan setelah apa itu 40 hari atau 3 bulan ditabur, tanaman subur. Pak Kojim, berarti leluhur kita dulu jenius dong ya? Loh iya, jenius. Ya. Jenius. Bagaimana 3 hari, 7 hari? Aduh, itu kan sangat-sangat rasional, sangat ilmiah sebenarnya ya. Betul, itu. Sampai makanya saya tulis di buku-buku itu saya tulis kembali. Termasuk mantra moksanya saya tulis kembali. Ada Pak Kojim mantra moksa? Ada. Jadi mantra moksa itu ya yang sudah saya tulis itu di dalam buku Siti Jenar Makrifat Kasunyatan Jilid 2. Nah, nanti bisa dibaca di situ mantra moksanya. Ya. Oke. Nah, di situ mantra moksa pun kita berikan dari Sunan Kalijogo sampai mantra moksa yang sangat ringkas ala Siti Jenar. Kalau mantra Sunan Kalijogo itu panjang ya.
Jadi seperti itu. Ya. Selama ini kan kita nganggap Pak Gojim ketika dikirimin doa gitu ya, kita masih mabuk wujud kan, rohnya itu terus senang dapat kiriman doa dari anak cucunya gitu kan. Nah, terus kemudian kita imajinasikan seorang yang mati lainnya, wah kamu kok dapet, aku nggak dapet gitu. Ternyata nggak seperti itu ya? Ya, jadi kalau toh sudah dibacakan nggak bisa moksa tidak apa-apa, tapi dia nanti bisa naik ya ke alam yang lebih tinggi supaya ketika lahir kembali hidup lebih baik. Oke. Kalau bisa dibacakan mantra moksa itu pada akhirnya bisa moksa, tapi kan orang nanggung karma beda-beda. Ya karma kan tidak bisa hanya ditukar dengan mantra. Karma itu masih berlaku saat dia sudah mati nanti. Loh, kan namanya karma ini kan apa yang kita perbuat kan melok terus, Mas. Oke. Kan gitu, ya. Lah kalau nggak berlaku mati, nggak ada reinkarnasi, karena sudah lunas semuanya. Ya, Nggak ada hair. Iya, nggak ada hair, kan gitu kan. Nah, jadi dibacakan mantra itu supaya satu pada pembacaan yang keberapa, maksudnya ke-7 hari atau ke-40 hari itu bisa moksa. Atau kalau tidak bisa moksa karena ikatan ya karma itu masih besar, ia bisa nanti hidup lebih baik. Makanya jangan lupa ada anak yang dilahirkan itu happy ya kesini dongakno, padahal ini sebenarnya sudah lahir, didoakan terus kan. Ya, nah itu tuh masuk ke anak yang sudah dilahirkan itu, makanya happy saja. Ya, ada orang kan dari kecil kok happy aja, nggak pernah merasa susah, ya kan? Karena ini saya didoakan terus, ya kan? Padahal dia sudah lahir. Iya. Nah, Pak Gojim, sorry, mantra Siti Jenar itu bahasa Arab atau bahasa Jawa, Pak Gojim? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Jadi mantra Siti Jenar itu sedikit dibuka dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lainnya bahasa Jawa. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Itu sudah saya tulis di di buku Makrifat Kasunyatan Jilid 2. Dan itu yang ngaji pada saya sudah mempraktekkan itu ketika saudaranya itu meninggal. Misalnya pas nazak ya, itu boleh dibacakan. Begitu dibacakan itu langsung plus. Tidak pakai mendua kali, menikah kali dan sebagainya. Nah, setelah moksa itu Pak Gojim, apakah kemudian dharma dan karma itu udah selesai? Tidak dalam arti langsung seperti itu. Tapi setelah moksa itu, dia akan menjadi lebih tahu daripada sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada gunanya kan dharma selesai, tapi dia tetap nggak tahu. Avidya kalau dalam bahasa Hindu atau Buddha. Tapi ini menjadi lebih tahu. Ya, jadi artinya setelah moksa itu kan penyempurnaan. Jadi karma-karma yang ada itu menjadi benih kejernihan. Makanya ada anak yang dilahirkan pinter. Jangan lupa loh. Ya, tapi sebaliknya, wis sekolah diajari berapa, gak nyantol-nyantol. Ya, ada yang seperti Mozart. Ya, atau siapa lagi musik yang selain Mozart itu yang umur 6 tahun sudah itu. Ya, Beethoven seperti itu. Ya. Berarti mungkin ini juga yang disebut sebagai ketetapan gitu ya Pak Gojim ya. Kita lahir seperti ini karena hasil dari masa lalu. Itu ketetapan dari semesta gitu ya. Jadi seperti itu. Pokoknya semesta itu Mas menjalankan kita itu dengan hukum yang adil, yang timbang, ya, yang tidak menyalahi, tidak pilih kasih. Ya. Jadi nggak ada orang ini karena ulama ini itu enggak, pokoknya tetap kalau jadi ulama, jadi kiai, jadi pendeta atau jadi resi hatinya masih kotor ya nanti terwujud tetap. Nah ini nih agak relate dengan tamu kita ini, Mbak Winda yang sekarang hadir gitu ya. Sarannya buat Mbak Winda, kira-kira fokus berbuat baik aja atau fokus terhadap intuisi fokus ke situ. Berbuat baik nanti nulis tetap, tapi membatasi diri. Jadi jangan sampai badannya itu rusak. Karena dia punya tanggung jawab termasuk kepada keluarga. Ya, nulis kan untuk orang semuanya. Tapi ada tanggung jawab untuk keluarga yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Karena
keluarga itu sendiri punya hubungan yang namanya soulmate, ya kan? Jadi jangan sampai soulmate ini menjadi istilahnya itu soulmate yang tidak care. Oke. Ya, kan waktu itu sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hubungan kita, entah itu dengan orang, dengan adik kakak, dengan orang tua, atau dengan suami istri, ada salah satu soulmate jenisnya yang kita miliki. Ya, pertama, ya, itu soulmate-nya itu disebut soulmate sebagai heartful soulmate. Jadi namanya heartful soulmate, heartful, jadi penuh kasih, ya kan? Jadi namanya penuh kasih kita tahu sendiri, ya. Istilahnya tidak diminta ini, yang ini ngasih ini, ngasih ini. Terus nanti ada yang namanya helpful soulmate, ya. Jadi membantu. Jadi dia tahu, misalnya istri tahu suaminya kurang, dia langsung bantu. Suami kurang, melihat istrinya kurang, dia membantu. Helpful. Terus ada balancing soulmate, saling imbangi. Ya kan, jadi kalau baik ya diimbangi baik, kalau kurang agak metotok sedikit diimbangi anu. Nah, yang paling buruk kan revenge soulmate, balas dendam. Makanya ada hubungan suami istri atau hubungan adik kakak atau hubungan dengan tetangga atau teman itu seperti saling berantem terus. Ya, nah, misalnya bangsa-bangsa di Arab banyak revenge soulmate. Revenge soulmate. Jadi Revan jadi terus ya, seperti nggak rela kalau nggak satu itu kalah. Jadi seperti itu. Nah, jadi Mbak Winda harus mengarah ke yang helpful dulu. Ya, jangan helpful dulu, kesulitan. Ya, dari balancing ke helpful dulu. Oh ya, anak saya butuh perhatian saya, suami butuh perhatian. Jadi ke sana dulu sambil tetap nulis. Ya, nulis pun Mbak Winda, ya saya sarankan harus belajar bahasa yang dikenali orang sekarang. Jadi jangan menggunakan bahasa yang menurut kita bagus tapi orang tetap nggak ngerti. Ya. Ini kan ada kan orang apa ini nggak mengerti aku baca tulisan ini. Ya, harus makanya saya nulis dulu Siti Jenar kan pendek-pendek. Jadi saya buat kalimat itu pendek-pendek, itu maksudnya supaya mudah dicerna. Ya, itu pun kan tidak semua juga orang bisa mengerti, meskipun dibuat pendek-pendek. Apalagi kalau dibuat panjang gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, Pak Khojim kan menulis banyak buku, termasuk bagaimana perjalanan setelah kematian kan. Terus kemudian orang kan mungkin bertanya-tanya, Pak Khojim tahu dari mana? Pak Khojim sendiri ya belum pernah mati gitu ya. Nah, kira-kira gimana Pak Khojim kita bisa ngakses informasi itu? Oh, nanti gambaran setelah mati itu begini-begini, sehingga kita nanti mappingnya begini, aku harus persiapan ini. Itu gimana ngaksesnya? Ya begini. Jadi tadi sudah saya katakan kan, mati kalau dalam pengertian umum kan berarti mati jasmani dalam pengertian umum. Padahal ketika kita meditasi yang benar, jadi meditasi yang benar itu bukan untuk mencari ini dan itu, ya, tapi bisa melaksanakan urip ing sajroning pati, pati ing sajroning urip. Bisa melaksanakan itu aja, ya. Jadi ketika kita sudah bisa di situ, yang oleh beberapa guru torekot malah dipakai misalnya di merem ini supaya tidak terganggu, ya kan, bolongan wosongo, ya kan, terus duduknya dengan dipangku dengan tungkak ke tuburnya dan sebagainya. Lah itu tadi itu seperti membakar mayat itu. Bagaimana mereka yasa ini dibuntu, padahal kita harus tahu dibuntu kaya opo gitu. Kalau pikirannya ini jalan kan berarti belum mengalami mati. Namanya mati itu berarti pikirannya pun sudah tidak jalan. Nah, makanya disebut mati ing sajroning urip. Ia sudah tidak terganggu dan tidak terusik oleh apapun. Tapi dia hidup. Makanya disebut mati ing sajroning urip. Urip ing sajroning pati. Dia hidup.
tapi kok ya diganggu-ganggu nggak bisa. Nah, kan gitu kan. Ya. Ada yang ganggu-ganggu, ada apa ini delusi, elusi datang kok orang ini kok ya nggak Nggak direspon, nggak ngefek gitu iya, ya. nggak ngefek, ya kan. Mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Iya. Dan itu bisa dipelajari lewat meditasi, Pak Jim. Bisa lewat meditasi. Tentunya seperti yang saya sampaikan, meditasi itu ada dua. Ya, ada yang namanya tranquil meditation. Ya, itu artinya meditasi dengan diam. Ada yang namanya movement meditation. Meditasi dengan gerak. Kinestetik ya. Ya. Nah, movement meditation itu dibagi dua. Ya, ada yang geraknya itu disengaja, misalnya jalan kaki 1000 langkah. Oke. Ya. Nah, ada yang langsung kerja begini nih, tapi meditasi sebenarnya. Meditasi, iya. Iya, jadi di situ. Ya, bekerja, jualan dan sebagainya, tapi dia hanya menjalankan tugasnya sebagai jualan dengan benar. Dinamis ya, Pak Jim. Dinamis. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu yang mungkin lebih susah gitu ya. Itu lebih susah, makanya kita bagi dulu. Iya, Mula-mula tranquil meditation untuk latihan. Oke. Setelah itu movement meditation. Nah, movement meditation dibagi dua, kan gitu kan. Jalan pagi 1000 langkah setiap hari, terus dia mati langkah ini, dia mati. Sebab kita jalan kan nggak pernah ngamati. Nah, ini perlu langkah saya ini, Iya. sehingga akhirnya pikiran kosong gitu loh, karena terpaku pada itu. Nah, yang movement yang sulit itu tadi, langsung kita bekerja begini meditasi. Oke. Kita nggak tergoda, kita nggak merasa ada yang bully, nggak sakit hati. Kan sama dengan orang mati juga. Iya. Nah, Mati dibully, sakit dianu gitu. Ya kita baca pun nggak ada rasa sakit karena ada yang bully. Ya itu, saya itu ada yang bully kan. Ini orang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ini ketawa aja kan gitu. Iya, ketawa aja. Tapi tanda-tanda orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri itu dia nggak terbang saat dipuji dan nggak tumbang saat dicaci maki. Iya, kita pun nggak ingin doakan yang ngatain begitu, kamu nanti jadi anu yang enggak gitu. Cuma kita bisa mengingatkan, kalau orang yang sudah ya bisa menentukan dirinya, dia tidak akan marah kepada orang, dia tidak akan mendoakan, ya kan. Namun ini kan ada energi, energi di luar dari yang orang yang menjalani itu bisa merefleksi ke orang yang menghina dan sebagainya. Bisa kualat. Bisa kualat yang ngolok-ngolok, yang anu itu. Meskipun itu lewat media sosial. Apanya? Even itu lewat media sosial. Kalau nggak percaya ini saya tanya lewat sini. Coba misalnya yang pernah menghina saya misalnya. Iya betul, gitu. Ya. Cuma sekarang saya doakan semoga tidak menghina lagi. Gitu aja, iya. Gitu. Saya kemarin juga habis menghina itu Pak Gojim, wasit itu loh, wasit timnas lawan Bahrain kemarin. Jadi di situ kita kasihan aja. Jangan gitu. Karena ini pembelajaran. Namanya pembelajaran itu orang yang belajar, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Nah, kalau toh belum, ya nggak usah ribut, nggak usah ya tinggal aja, ya. Bagi yang sudah, ya sudah, diam. Kan seperti itu aja. Enak kan belajar itu. Betul, gitu. terbukti katanya.